Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Di sini soalnya menanyakan tentang pandangan penulis. Sesuai paragraf tersebut adalah, kita cari pandangan penulisnya ya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup minimalis semakin populer di kalangan masyarakat modern. Berarti ini tentang tren gaya hidup minimalis. Gaya hidup ini menekankan pada kebutuhan akan kesederhanaan, pengurangan barang-barang yang tidak penting, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang memilih untuk mengurangi konsumsi material dan mengalihkan perhatian mereka pada pengalaman, hubungan sosial yang lebih mendalam, dan pengembangan pribadi. Meskipun sederhana, gaya hidup ini dianggap memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental dan kehidupan secara keseluruhan. Ini tentang tren gaya hidup minimalis. Intinya, dia menitik beratkan pada hal-hal yang memang kita butuhkan gitu dan memang penting gitu. Jadi, yang tidak penting di skip aja gitu. Kita langsung ke pilihan jawabannya yang A dulu. Gaya hidup minimalis semakin populer di masyarakat tradisional. Yang tradisional ini harusnya dia masyarakatnya modern ya, bukan masyarakat tradisional. Jadi yang A tidak bisa dijadikan sebagai jawabannya. Kita lihat yang B, konsumsi material adalah prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Ini jelas salah. Kenapa? Bertentangan dia dengan bacaannya. Di sini konsumsi material gitu ya, itu harusnya dikurangi gitu, bukan malah dijadikan prioritas utama gitu. Kita langsung ke yang C. Fokus pada hubungan sosial yang lebih dalam adalah ciri gaya hidup minimalis. Ini sesuai dengan bacaannya ya. Ada di dalam bacaannya tadi hubungan sosial yang lebih dalam gitu. Jadi kita harus fokus kepada hubungan sosial tersebut. Itulah salah satu ciri dari gaya hidup minimalis. Berarti langsung aja kita pilih jawabannya, itu adalah yang C. Kita buktikan D dan E salah. Yang D dulu. Kesejahteraan mental tidak terpengaruh oleh gaya hidup minimalis. Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena di sini sangat berdampak positif gitu pada kesejahteraan mental gitu. Kemudian yang E, gaya hidup minimalis menekankan pada pengumpulan barang-barang sekunder. Barang-barang sekunder itu intinya barang-barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Berarti di sini bertolak belakang dengan bacaannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita harus mengurangi barang-barang yang tidak penting, bukan malah mengumpulkan barang-barang yang tidak penting tersebut ya. Jadi yang ini salah, maka jawabannya tepat yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah yang ditanyakan gagasan utama. Berarti kalau gagasan utama itu bisa di awal paragraf alias paragrafnya deduktif, atau bisa di akhir berarti induktif, atau di tengah-tengah ineratif, atau malah keduanya ada di awal sama di akhir, berarti itu paragrafnya campuran ya. Tapi biasanya kita tidak perlu pusing-pusing. Kenapa? Karena gagasan utama setiap bacaan itu umumnya paragrafnya deduktif. Intinya ada di awal-awal paragraf itu. Coba kita lihat dulu paragrafnya. Mendaur ulang sampah adalah tindakan yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga lingkungan kita. Dari sini juga udah tergambar ya, ini paragrafnya paragraf deduktif gitu. Tentang apa? Daur ulang sampah. Baru di sini dijelaskan ya, sehingga dari kalimat kedua sampai akhir itu merupakan kalimat penjelas ya. Di sini dijelaskan daur ulangnya itu ada daur ulang apa aja? Ada sampah plastik, sampah kertas, sampah logam gitu ya. Kemudian kalau misalkan mereka itu tidak didaur ulang, maka akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan mencemari lautan di sini. Makanya kita harus mendaur ulang sampah-sampah tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada dampak positifnya. Dengan mendaur ulang kita dapat mengurangi
mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan gitu. Kemudian mendaur ulang juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembuatan bahan baru. Jadi, meskipun mungkin terasa sebagai tindakan kecil, mendaur ulang memiliki dampak besar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita. Oke, kita langsung ke sini ya. Kita cari gagasan utama paragrafnya. Yang A dulu, mendaur ulang plastik, kertas, dan logam. Hati-hati terjebak dengan pilihan yang A ini ya. Gagasan utamanya, titik beratnya itu adalah dampak positif dari daur ulang sampah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita langsung tembak jawabannya yang A, meskipun di sini memang ada tadi disebutkan, itu jelas kurang tepat ya teman-teman. Jadi ini bukan jawabannya. Hati-hati, ini soal jebakan. Kita lanjut ke yang B. Masalah sampah plastik di lingkungan. Oke, ini jelas salah. Kenapa? Karena bukan hanya sampah plastik tadi ya, ada sampah kertas dan juga ada sampah logam gitu. Kemudian yang C, pentingnya mendaur ulang untuk menjaga lingkungan. Oke, di sini betul jawabannya adalah yang C ya. Tadi di kalimat pertama gitu, itu disebutkan ada di sini mendaur ulang sampah itu menjaga lingkungan. Kemudian ditegaskan lagi di akhir ada kesimpulannya di sini ya. Mendaur ulang memiliki dampak besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, berarti di sini pentingnya mendaur ulang untuk menjaga lingkungan ya. Kita buktikan D dan E salah. Yang D dulu, pengurangan emisi gas rumah kaca untuk masa depan bumi. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Kemudian yang E, dampak kecil dari tindakan mendaur ulang sampah. Oke, jelas salah ya, bukan dampak kecil tapi dampaknya besar. Lanjut ke soal berikutnya. Judul yang paling tepat untuk editorial di atas adalah, oke, kita harus cari judulnya ya. Berarti kalau judulnya kita harus tahu dulu bacaannya tentang apa, alias cari gagasan utamanya gitu ya. Oke, kita cari dulu nih gagasan utamanya tentang apa, atau paragraf ini bahasnya apa aja. Aksi mundur Persebaya itu menurut PSSI sebagai tindakan yang nyata-nyata menodai fair play FIFA. Mengenai sejumlah alasan mundur yang disampaikan Persebaya ke PSSI itu, Komisi Disiplin menganggap tidak ada hal dapat mengganggu kenyamanan terhadap pemain dan ofisial Persebaya untuk bertanding. PSSI juga menilai Piala Presiden yang diserahkan kepada pihak ketiga merupakan tindakan penghinaan terhadap PSSI sebagai lembaga tertinggi sepak bola di tanah air. Oke, berarti ini intinya ada aksi mundur dari Persebaya. Nah, di sini mundurnya dari apa? Dari kejuaraan Piala Presiden yang diperebutkan gitu ya. Nah, sehingga di sini menimbulkan apa? Menimbulkan ricuh gitu ya di kalangan sepak bola Indonesia, alias kontroversi ada di sini ya. Ada di sini komisi disiplinnya turun tangan gitu. Komisi disiplin dari PSSI itu sendiri ya. Oke, kita lihat yang A. Terhinanya PSSI sebagai lembaga tertinggi persepak bolaan Indonesia. Oke, hati-hati, ini soal jebakan mirip-mirip, tapi yang A bukan jawabannya teman-teman. Kenapa? Karena titik beratnya itu adalah kemunduran Persebaya, bukan terhinanya PSSI gitu ya. Memang di sini ada penghinaan, tapi titik beratnya bukan terhinanya PSSI gitu, tapi kemunduran Persebaya dari Piala Presiden gitu. Jadi yang ini dia kurang tepat ya. Kemudian yang B, pertandingan memperebutkan Piala Presiden. Oke, kalau cuman pertandingan berarti di sini harusnya dia bahas hasil tandingnya, bukan bahas kontroversinya, bukan bahas masalahnya gitu ya. Jadi yang ini juga kurang tepat. Kita lihat yang C, kemunduran lembaga sepak bola Indonesia di kancah dunia. Oke, ini tidak sesuai dengan konteksnya. Yang tadi mundur itu adalah Persebaya, bukan lembaga sepak bola Indonesia, apalagi di kancahnya dunia gitu. Kemudian yang D, kontroversi mundurnya Persebaya dari Piala Presiden. Oke, ini sesuai dengan konteks bacaannya, maka bisa kita jadikan sebagai judul untuk editorialnya ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang D. Kita lihat yang E, pemberian hukuman komisi disiplin pada Persebaya. Oke, ini kurang pas ya kalau mau dijadikan sebagai jawaban yang paling tepatnya. Kenapa? Karena di sini tidak dikasih tahu kenapa dia tiba-tiba dihukum gitu ya. Siapa komisi disiplinnya? Komisi disiplin dari mana gitu, tiba-tiba dihukum aja ya si Persebaya oleh komisi disiplin. Nah, itu kurang tepat untuk dijadikan sebagai jawabannya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang D. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya.
Sekian pembahasan video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.